Dan pemirsa, juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan segera mengikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Nikmat iman kita, nikmat Allah memberikan umur kepada kita, nikmat Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita berada pada bulan suci Ramadan. Kita pada hari pertama bulan suci Ramadan yang merupakan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada 10 pertama, dan 10 kedua merupakan limpahan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang 10 ketiga adalah itqum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marhaban ya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadan sayyidu suhur, famarhaban bihi wa akhir. Ja'a syahrus syiyam sayyidus suhur, famarhaban fa'akrim bihi za'il muwa'atin. Law ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannau an takuna as-sanatu kulluha ramadan, li'anna al-hasanati fihi mujtama'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wal jannata mustaqatun. Telah datang bulan suci Ramadan, diucapkan selamat datang penghujung dari berbagai bulan. Tamu yang datang, kita hormati kedatangan bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, seandainya umatku tahu tentang isi dalam bulan suci Ramadan, niscaya menghendaki 1 tahun berisi bulan Ramadan semua. Karena apa? Li'annal hasanat fihi mujtama'atun. Dalam bulan suci Ramadan, kebaikan-kebaikan berkumpul. Ketaatan-ketaatan diterima oleh Allah, dapat pahala. Yang ketiga, dakwah doa-doa dikabulkan oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Dan yang keempat, wa dzunuba maghfuratun. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kelima adalah wal jannata mustaqatin, kerinduan terhadap sorga. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, oleh sebab itu, dalam kondisi sekarang ini, marilah kita tingkatkan takwa kita. Kita berbanyak membaca ayat suci Al-Quran yang merupakan kalamullah, al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril, al-manqulu bitawaturi, al-mu'jiz, al-muta'abbadu bitilawatih, al-maftuh bisuratil Fatihah, wal makhtum suratin Nas. Quran adalah kalam Allah yang dinukil dengan cara mutawatir dengan lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacanya dianggap sebagai ibadah. Diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oleh sebab itu, dalam kondisi saat ini, kita perbanyak membaca Al-Quran. Kita perbanyak Quranic immunity. Kita tingkatkan bacaan kita lewat tadarus,
lewat khatmil Quran, lewat murattal, dan juga zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Dan kita tetap membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Para pemirsa yang berbahagia, dengan puasa dapat menumbuhkan dan meneguhkan hati kita untuk mencapai hayatan thayyibah, kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, dia dalam keadaan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan kami berikan kehidupan yang bahagia, hayatan thayyibah, dan akan kami balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Terkait dengan hayatan thayyibah, ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat materialisme, pendapat pragmatisme, yang berpendapat bahwa dunia merupakan ukuran hayatan thayyibah, dengan berlimpah ruahnya kemewahan, rumah yang baik, mobil yang mengkilat, dan tanah yang luas. Dianggap bahwa itu adalah merupakan hayatan thayyibah menurut pragmatisme atau materialisme. Sedangkan pendapat yang kedua, dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, kata Abu Muslim Al-Asfahani, hayatan thayyibah adalah kehidupan yang diisi dengan kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, menurut Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan bahwa hayatan thayyibah meliputi 5 unsur. Yang pertama adalah rizqun halal, yang kedua adalah sifatun qanaatun, yang ketiga adalah taufikun, yang keempat adalah sa'adatun, yang kelima adalah jannatun. Menurut beliau, manakala seorang mempunyai 5 unsur itu, baru dikatakan hayatan thayyibah. Yang pertama rizqun halal. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah memprediksi, sayati 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyatu illa bil ma'siyah hatta yukadziba ar-rajulu wa yakhfa. Fa idza kana dzalika az-zamanu fa 'alaikum bil kharab. Wa qila ya Rasulullah ila aina al-maghrib? Qala ila kitabillah wa ila sunnati nabihi rawahul jamaah. Akan datang suatu masa di mana manusia enggak mampu untuk mencari kasab atau ma'isyahnya illa bil ma'siyah, kecuali dengan jalan maksiat, sehingga gampang dia berdusta, gampang dia bersumpah. Kata Rasulullah, kalau Anda hidup pada zaman itu, larilah. Para sahabat tercengang. Ila ainal maghrib ya Rasulullah, kemana kita larinya? Kita hidup pada zaman itu. Kata Rasul mengatakan, ila kitabillah wa ila sunnati nabihi, berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quranul Karim, dan juga berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah manakala seorang mempunyai sifat qanaatun, menerima apa yang diberikan Allah. Kenapa? Pada prinsipnya manusia itu kadangkala punya sifat serakah dan tidak mau berterima kasih, tidak mau mempunyai sifat yang sederhana. Sehingga dalam satu hadis dijelaskan, "Lau kana li ibni Adam wahdiyan min dhahabin labtaghu thalithan, wa in kana lahu thalithun labtaghu rabi'an, la yamlau aina ibni Adam illa turab." Kalau anak Adam memiliki 2 bukit emas, maka dia menginginkan bukit yang ketiga. Tatkala dia mendapatkan bukit yang ketiga, maka dia akan menginginkan bukit yang keempat. Tidak akan berhenti keinginan itu kecuali sudah berkalang tanah. Kalau sudah meninggal, barulah dia berhenti tidak menginginkan yang lain. Kenapa? Harus dikubur di tanah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga dalam Al-Quranul Karim, karena keserakahan manusia, setiap Allah menyebutkan insan selalu konotasinya negatif.
Seperti surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keluh kesah dan kikir. Tatkala dia mendapatkan musibah, dia mengeluh. Dan tatkala dia mendapatkan rezeki, dia kikir, tidak mau sedekah, tidak mau menyisihkan sedikit hartanya untuk fakir miskin dan para duafa, kecuali orang-orang yang sholatnya mudawaman, sholatnya istiqomah. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, di bulan suci Ramadan, di mana ada da'wat mustajabatun, doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga adzunub maghfiratun, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah taufikun, diterima apa keinginan kita, diijabahi apa doa kita. Kalau seseorang mendapatkan hayatan thayyibah, berarti doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan saat ini pada bulan suci Ramadan, kita berzikir kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Insyaallah, maka apa yang akan kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia. Yang kelima ada jannatun, sorga. Sorga adalah merupakan kenikmatan nanti tatkala kita sudah meninggal. Yang empat sifatnya duniawiyah, sedangkan yang kelima adalah ukhrawiyah. Oleh sebab itu, Al-Quran merupakan mukjizat bagi umat Islam, dan satu-satunya mukjizat para rasul hanya Al-Quran yang masih tetap bertahan, walaupun Rasulullah telah wafat, sedangkan rasul yang lain sudah tidak ada. Kalau ada orientalis yang melemahkan Al-Quran karena tujuannya adalah menghancurkan Islam, sehingga mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, hal itu tidak benar. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Rasulullah dalam keadaan umi, tapi orientalis mengatakan bahwa Quran bukan dari Allah, Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Hal itu tidak benar. Kita lihat dalam Al-Quran dan antonimnya. Dalam Al-Quran disebutkan kata-kata yaumun sebanyak 365 kali. Artinya apa? Dalam satu tahun ada 365 hari. Dan yang kedua, yaumani atau asyamun. Dalam Al-Quran disebutkan 30 kali. Bahwa dalam satu bulan ada 30 hari. Dan disebutkan sahrun atau ashgurun. Dalam Al-Quran berapa? Dalam Al-Quran disebutkan adalah 12. Dalam satu tahun ada 12 hari. Dalam Al-Quran disebutkan kata-kata al-hayat sebanyak 145. Lawan al-hayat adalah al-maut, 145 juga. Kata-kata dunia 125. Lawan dunia adalah al-akhirah, 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kaum muslimin rahimakumullah. Di samping itu dalam Al-Qur'an disebutkan iman sebanyak 17. Lawan iman adalah kufur, 17. Dalam Al-Qur'an disebutkan kata-kata alba 4 kali, lawannya al-har 4 kali. Ya naharukuni bardahu wa salaman ala Ibrahim. Dan dalam Al-Quran hanya sekali menyebutkan as-sayf, musim panas, dan asyita, musim dingin. Li'ila fi Quraisyin ila fi gimrihlata syita'i was-sayf. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, untuk menghadapi pandemi saat ini, COVID-19, maka yang pertama kita tingkatkan takwa kita dan banyak membaca Al-Quranul Karim. Dengan keimanan maka menambahkan imun. Dengan membaca Al-Quran menguatkan imun kita. Kalau mau imun sudah kuat maka akan menjadi aman. Tatkala sudah aman maka kita akan mengatakan amin. Keamanan kita. Sehingga untuk memperkecil serangan dari virus itu, yang pertama adalah wal ya'budu rabb
Yang kedua, al-adal ladzi at'amahum min ju'. Yang ketiga adalah wa amanahum qaum. Yang pertama, kita sembah ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya pada bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, kita sisihkan harta kita untuk fakir miskin. Dari Islam ada ihsan, manifestasi pada iman. Islam dari ihsan adalah takwa. Sali awamirihi wajtina binawahi. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, tatkala kita berada di rumah, perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran. Perbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Zikir istighfar, sebagaimana istighfarnya Nabi Yunus tatkala dikeluarkan dari kegelapan dan dari perutnya ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Allah bahwa saya termasuk orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah semua kita berada di rumah sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah, dengan sebagaimana di Al-Akbar dengan 12 SOP, dan juga kita harus perbanyak membaca Al-Quranul Karim sehingga apa? Kita akan menguatkan imun kita. Kalau imun kita akan kuat, maka amanlah kita. Kalau kita sudah aman, maka kita akan amin. Insyaallah, fa insyaallah, maka hidup kita akan bahagia fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian kami berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin di mana saja berada, perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, perbanyak zikir kepada Allah, apa saja, dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang berkuasa illa billahil aliyyil azim, kecuali Allah yang maha luhur dan maha agung. Dan juga kita banyak beristighfar kepada Allah sebagaimana istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kaum muslimin, pemirsa yang berbahagia, di akhir apa yang kami sampaikan, marilah bersama-sama dengan keluarga kita beribadah kepada Allah, kita menjalankan hal-hal kewajiban kepada Allah, dan juga jangan lupa kita sisihkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang duafa, untuk anak yatim dan lain sebagainya. Karena apa? Di sisi harta itu ada hak mereka. Dan jangan khawatir dengan diberikannya kepada anak yatim bukan berarti kita berkurang, tidak. Justru akan memberikan berkah. Mahiyal berkah al-biziyatatul ilahi wa ziyatatus sa'adati. Bertambahnya kebahagiaan dan bertambahnya juga kehidupan yang mendapat ridho dari Allah. Kami khawatir kalau kita tidak mau mendekatkan kepada para ulama dan tidak mendekatkan kepada para fuqaha, khawatir Allah akan memberikan bala yang lebih dahsyat lagi. Rasulullah pernah memprediksi, sayati 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha wa yabtaliyahumullah bisalasi baliyatin yarfa'ul barakata min kasbihim wa yusalitullahu sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang artinya akan datang suatu masa, kata Rasulullah, di mana manusia-manusia lari dari para ulama, lari dari para fuqaha. Lalu Allah memberikan bala kepada mereka dengan 3 bala. Yang pertama adalah yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah mengambil, mengangkat, menghilangkan berkah dalam kasabnya. Berkah ada sesuatu ziyadatul khairi alillahi wa ziyadatus sa'adati. Yang kedua adalah wa yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan menjadikan pimpinan di dalam negara wilayah itu adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman.
mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, marilah banyak kita mengkaji, banyak kita membaca Al-Quranul Karim, manakala kita ingin aman, manakala kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama pada bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, yang penuh rahmat, yang penuh maghfirah, malah perlu kita tingkatkan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini pula, marilah kita didik anak-anak kita, karena anak-anak merupakan amanah. Amanah adalah kewajiban bagi kita. Dalam tafsir Al-Marahi jilid 1 halaman 465, al-amanatu minal anwa'i amanatul abdi ma'a rabbih wa hiya ma'ahida hibdu bil istimari bima amarahu wal ilahi ammanahu amanatul abdi ma'an nas wa min dhalika raddul badaila arbabiha wa adabul ghassi wa hidus sirri wa lahu dhalika fama yajibul ahli wal aqrabina wa amatin nas wal hukam. Yang ketiga, amanatul insani ala nafsi bi Allah yakhtara illa ma huwa fil hayatid dunya wal akhirah. Ada 3 amanah menurut Al-Marahi dalam kitab tafsirnya jilid 1 halaman 465. Yang pertama, bahwa amanah manusia kepada Allah, di mana manusia berjanji pada saat dalam kandungan ibunya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan yang kedua adalah amanah manusia kepada manusia yang lain. Orang tua punya amanah mendidik putra-putrinya, dan juga para ulama punya amanah mendidik para masyarakat, para kaum yang ada di bawah lingkungannya. Dan yang terakhir adalah di mana manusia pada dirinya sendiri, bi Allah yakhtara illa mawal aslah wal anfalahu fiddin wa dunya wal akhirah. Di mana manusia wajib beramanah kepada dirinya sendiri, milih mana yang mafsadah, mana yang maslahat. Untuk apa? Untuk kepentingan, kemaslahatan fiddin wa dunya wal akhirah. Kan dari penyakit apapun juga, kita yakin bahwa Allah akan berikan kekuatan kepada kita tatkala kita benar menumbuhkan keimanan kita kepada Allah. Tatkala kita juga satu-satunya mukjizat, walaupun Rasulullah sudah tidak ada, tapi masih tetap bertahan, hanyalah Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, kita pertahankan, kita berbanyak membaca Al-Quranul Karim. Syukur-syukur kita juga mudawamal wudhu. Untuk kesuksesan seorang dengan mudawamal wudhu, dengan wudhu yang mudawamah, baik di rumah maupun di perjalanan. Karena apa? Dengan mudawamal wudhu, maka tazkiyatun nafsi bisa mensucikan jiwa kita. Jiwa kita bisa bersih. Kalau jiwa kita bersih, maka kita dapat menerima nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jiwa kita bersih, maka selalu kita akan mengamalkan. Oleh sebab itu, di kesempatan yang baik ini, tatkala Allah memberikan cobaan kepada kita berupa wabah, maka umat Islam tidak usah khawatir. Karena terbiasa dengan wudhu, terbiasa dengan mencuci tangan. Oleh sebab itu, manakala anak-anak kita mau dengan mudawamal wudhu, insya Allah akan terjaga mulutnya, terjaga tangannya, terjaga kakinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala telah diangkat oleh Allah, ditingkatkan iman kita kepada Allah, maka sudah barang tentu pada gilirannya adalah kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal. Dan insya Allah kita mengharap kepada Allah, semoga kita akan sampai juga pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmari wa na'udzubika minad dammil aswadi wa na'udzubika minad da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika minal ghami wal khusri wa na'udzubika minal husni wal qasal wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syajaratil asli nuraniyah
ولم عدل قبضة الرحمانية وعضل الخليقة الإنسانية وأصرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزل علوم الاستيفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العالية من درجة نبينا تحت القوم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقته ورزقته وأمته وحييته إلى يوم تبعث من أفريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقرب الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ikuti bersama tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA, dan juga kita sudah berdoa bersama yang telah dipimpin oleh beliau. Akhirnya saya Cita Helmi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan di puasa pertama kita kali ini. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu kembali esok pada ngabuburit Ramadan online yang digelar oleh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.